Bismillahirrahmanirrahim. Paingkul tak lamun anjin nga mu'aradah atau ngamanu ngamanu maksudnya kulta teh ngamanu menta penjelasan atau nga mu'aradah. Pahada iqamatu burhanin ala istihalati ma'rifati haddiha. Tadi di atas penjelasan bagaimana membangun logika karena mustahilna nganyahokeun batasan atau definisi dosa gede. Pakai payaridu syar'u bima yastahilu ma'rifatu haddi. Enak bagaimana syarak berbicara dengan sesuatu yang mustahil mengetahui definisinya. Kan katanya dosa gede itu tidak bisa definitif, tidak bisa kok bagaimana tidak bisa didefinisikan, tapi di nasara aya dosa gede gitu. Nah, mau jawab Imam Ghazali, Pa'lam anna kullamayat malayat ta'allaku bi hukmun fid dunya. Fa'lam anna kulla ma la yata'allaku bihi hukmun fid dunya, bahwa semua anna kulla ma yata'allaku ma la yata'allaku lan ma la yata'allaku di apa ma la yata'allaku. Jadi ya dua di dianya di nama dinasarah ma ya talak langsung, lamun dina matan ma la ya ta'allaq. Anna kulla ma la ya ta'allaqu bi hukmun fid dunya, setiap sesuatu anu tidak berhubungan dengan hukum di dunia. Jadi tidak hubung langsung hukum dunia tapi hukum akhir. Paya juju ayatatorroko ilaihil ibham. Ya boleh saja ada kesamaran di dalamnya. Ada apa? Samar ibham itu sesuatu yang tidak jelas. Jadi boleh saja tidak jelas karena bukan hukum di dunia, dan dosa besar itu bukan urusan dunia. Disebutkan besar itu kan bukan urusan dunia, tapi urusan apa? Akhirat. Li'anna darat taklib bid dunya, li'anna darat taklib hiya darud dunya, karena taklib itu di dunia bukan di akhirat. Jadi sholat, zakat, ibu, nah itu dunia, di akhirat tidak ada. Maka nikmatilah mumpung di dunia gitu. Nikmatilah mumpung sesuatu spesial di dunia, sebab di akhirat mah taklib. Mual titah ya wakil di atas mual. Jadi mual ayah istilah taklif harus tidak. Nah, maka jadi taklif itu apa? Berat itu apa? Bagi orang yang bodoh. Bagi orang yang pintar, oh itu kesempatan. Karena di akhirat tidak ada taklif. Wal kabiratu alal khusus lahuk malaha bidunya. Nah, sedangkan kata-kata dosa besar secara spesial alal khusus lahuk malaha bidunya, itu bukan urusan dunia. Dikatakan dosa besar itu hakikatnya bukan apa? Urusan dunia, bukan urusan dunia itu. Itu min hayasu anha kabiratun tina hayasyah eta dosa teh gede. Bal kullu mujibatil hudud. Nah, tetapi setiap dosa yang harus dieksekusi, harus dibalas dengan apa? Had itu kalau tidak dibunuh dipotong tangan atau dicambuk ya, had. Itu maklumatun biasmaiha, itu namanya jelas, bukan dosa gede, bukan, tapi namanya cara mana kasir kok mencuri tuh. Jadi tuh ngomongin dosa gede henteu, tapi mencuri harus dipotong tangan. Wazina, jadi bukan besar dan enggak besarnya, tapi memang mencuri potong tangan gitu. Jadi tidak membahas dosa besar dan dosa kecil, tidak. Tapi langsung mencuri dosa dipotong tangan. Wazina, zina, rajam, wagurihima atau lian maling dan zina.
Wa innama hukmul kabirati, adapun yang disebut kabirah itu dalam urusan aslinya annas shalawatil khamsa la tukaffiruha. Nah, aslinya disebut dosa gede itu adalah tidak bisa ya, otomatis diampuni hanya dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, tidak bisa apa? Otomatis diampuni dengan melaksanakan sholat. Nah, ingat. Jadi kemarin dosa itu sebut dosa itu apa? Dosa itu yang membuat hati gelap. Ya. Apa? Dosa itu buat hati gelap, hilangnya nur di hati dosa. Hilang bijilna hijab dosa. Disebutkan non di hampura dosa apa? Leungitna gelap. Disebutkan tobat adalah proses menghilangkan kegelapan. Jadi bisa saja orang yang dosa bertahun-tahun tumpuk-tumpuk, cukup dengan 1 jam ketika hatinya terbuka, maka hilanglah semua dosanya. Karena dalilna itu awewe anu disebut hadis kan, tukang zina, tukang pelacur, ya. Pelacur itu kan tukang istilahnya adalah ya salome, satu robang rame-rame. Itu kan lain sekali 2 kali, tapi walaupun begitu dahsyat dosa sakit pelacur, karena manehna saat itu aya anjing kehausan, aya teh rok paya teh nya. Aduh, anjing pas ditingali sumur si aya ngan jero ningali gayung mana aya pas sepatu sodilaan dipakai nyuk cai keur nginum anjing. Nah, dengan itu saja maka dosanya berguguran dan dia dinas jadi ahli surga. Jadi dosanya langsung berguguran saat itu. Kenapa? Karena dengan perbuatan dia semua kegelapan yang diakibatkan pelacur itu hancur lebur. Jadi itu hilangnya itu secara rahasia. Plus hilang. Diganti dengan cahaya. Ya, diganti dengan cahaya. Nah, itu jadi dosa itu seperti itu. Nah, dosa besar itu adalah dosa-dosa yang tidak hilang dengan salat 5 waktu. Jadi salatnya waktu. Karena ketika orang ayeuna ya, masih kena bingung urusan duit, ya, bingung urusan ekonomi, bingung urusan tahta, urusan martabat, ya, ragu urusan masalah naon penghargaan ti orang, cing yakin bahwa orang masih penuh dengan dosa karena tidak ada cahaya di hati. Karena orang ayeuna sudah ada cahaya di hati, akan sangat terlihat ya, bahwa selain Allah itu tidak ada masalah apapun. Nggak ada masalah selain hubungan dengan Gusti. Itu kalau sudah hilang dosa akan seperti itu. Maka hampir setiap orang itu wajib istighfar, karena hampir setiap orang itu tidak mengenal Allah. Hampir setiap orang itu harus taubat. Kenapa? Karena umum jelema teh bingung urusan itu, ciri namanya teh penuh dosa gitu. Jadi urang lamun masih kena bingung sesuatu anu sabar nama teh kudu bingung. Lamun urang kabuka hijab selain urusan jeung Allah itu tidak ada. Tidak ada. Sebab siksa sebenarnya itu adalah ketika orang terhalang dari mengenal Allah. Karena kayak orang bingung, dia dosa kan istighfar. Tak termasuk makanya salah satu hal anu jadi sebab cepatnya diampuni dosa atau dalam arti terang hati adalah zikrullah. Itu ya wakil. Itu kan terang hati, kelihatan. Jadi yang penting kelihatan penting, yang enggak penting kelihatan enggak. Maka kebingungan itu tidak ada. Bingung sesuatu yang harusnya tidak bingung gitu. Tuh ya. Terus wa hadza amrun yata'allaqu bil akhirah ya, dan ini ya,
urusan yang tidak bisa dihapus dengan salat 5 waktu ini adalah urusan yang bergantung dengan urusan akhirat. Wal ibham, adapun ya masih samar, al yakbihi itu lebih layak ya, dengan urusan akhirat. Hatta yakunan nasu ala wazal wa hadar, sampai manusia ini takut terlibat dosa besar. Pala yatajarrauna ala sagair i'timadan ala salatil khamsi, maka mereka tidak berani dengan dosa-dosa kecil karena mantap dengan salat. Salat yang bagaimana yang bisa menghapus dosa? Salat yang Allahu Akbarnya benar, Allahu Akbar sumbrai. Oh iya, tidak ada tuh yang lebih hebat. Sehebat-hebatnya hutang, sehebat-hebat yang nagih, tidak akan lebih hebat daripada Allah. Wong Allahu Akbar, sudah Allahu Akbar, masa ada yang hebat dari Allah? Aduh, bingung hutang yang dadan, bingung urusan rumah tangga, bingung sana. Cuma teh Allahu Akbar, dadan kemar, dadan. Allahu Akbar. Ketika ngomong Allahu Akbar, paham hati, sesuatu nu besar, kecuali sahebat-hebat urusan hutang tidak lebih hebat daripada Gusti Allah. Tahu tak? Allahu Akbar. Maka ketika hati tahu bahwa tidak yang besar kecuali Allah, tidak yang layak dihebatkan kecuali Allah, sudah itu cahaya, otomatis dosa itu hancur lebur. Maka tobat paling tinggi itu adalah pana fit tauhid, itu tobat paling tinggi. Orang panah itu hancur lebur dosa. Panah, kenapa? Orang tidak terpikir apapun, tidak ada apapun kecuali cahaya, kecuali keesaan Allah, kecuali keagungan Allah, kebesaran Allah. Orang panah itu, makanya orang panah itu gak ada dosa. Tawaddo, ya, bima'il ghaib, tawaddo bima'il ghaib. Ya, ghaib itu ya sudah, nggak ada apapun kecuali. Nah, makanya maha bisa orang itu menyepelekan ahli sufi itu maha bisa, karena yang terlibat dalam panah itu hanya hal ahli sufi, ahli zikir. Lamun pun bisa terlibat panah selain ahli sufi, ahli zikir, ya ahli perjalanan ke Allah, ya paling panah dua. Kalau panah beneran mah bisa, harus ahli zikir. Nggak bisa, jadi dosa ya nggak ada dosa. Karena terang hati, terang. Itunya, ini mau apa masalah? Wa kadzalika istinabul kabairi yukaffirus shaghair bimujibi qouli ta'ala in taztanibu kabaira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyiatikum. Begitu juga ketika kita menjauhi dosa besar. Kita menjauhi dosa dalam artian karena orang takut kepada Allah, kita jauhi dosa besar. Nah, maka semua dosa-dosa kecil itu dihapus ke Allah.